Atuna tufuli, atuna tufuli, atuna tufuli, atuna salam. Jawa Kopdar, mungkin sebagian dari kita sudah familiar dengan melodi Atuna Tufuli, yaitu mengingatkan kita kepada teman-teman kita yang berada di Palestina. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dan sejarah panjang dalam memperjuangkan hak-hak Palestina, Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya mendukung kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita melihat komitmen yang semakin kuat terhadap isu ini, baik dalam diplomasi internasional maupun dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Bagaimana kelanjutannya kita akan bahas di Kopi Dharma. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seputar dengan tema di sore hari ini ya, dengan Pak Ayub dan juga Pak Tri, Presiden Prabowo dan keberlanjutan dukungan Indonesia untuk Palestina. Mungkin boleh kita berikan tanggapan terlebih dahulu, mungkin dari Pak Ayub terkait tema di sore hari ini. Oh ya, tema sore hari ini insya Allah akan tema yang sangat menarik dan sangat penting bagi semua pemirsa akan paham tentang strategi dan kebijakan Presiden baru Prabowo bagaimana terhadap Palestina. Oke, mungkin boleh ditambahkan dari Pak Tri terkait dengan tema yang luar biasa sekali di sore hari ini. Pasti membuat deg-degan masyarakat Jawa Timur dan Indonesia karena terjadi perubahan karakteristik kepemimpinan dari sipil ke militer. Karena suasana batin masyarakat Indonesia kan sedang melirik Palestina. Betul. Kalau sipil kepemimpinan sipil kemarin seperti itu, nah tentu ini menjadi sangat menarik karena kepemimpinan kita adalah militer. Oke, itu tadi adalah kata kunci yang akan kita bahas, yaitu Presiden Prabowo dan keberlanjutan dukungan Indonesia untuk Palestina. Akan kita bahas selengkapnya di Kopi Dharma, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jawa Kopdar, bagaimana kabarnya di Jumat yang full berkah di sore hari ini? Semoga tetap sehat selalu, bahagia, dan tentunya Indah membawa tema yang menarik sekali untuk kita bahas di sore hari ini, yaitu Presiden Prabowo dan keberlanjutan dukungan Indonesia untuk Palestina. Wah, ini dari Jamaah Kopdar ngaku, siapa tadi yang kalau mendengar Atuna Tufuli sudah merinding atau mungkin sudah pernah mendengar ketika kita melihat postingan unggahan terkait dengan Palestina. Untuk itu, sudah kita hadirkan narasumber yang luar biasa untuk membahas topik di sore hari ini. Yang pertama ada Dr. Ayub Mirdad MA, selaku dosen hubungan internasional Universitas Airlangga di sini. Halo Pak Ayub. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini habis dari kampus mungkin atau dari langsung ya? Dari UNER langsung merapat ke TV9. Habis ngajar langsung ke sini. Habis ngajar langsung ke sini. Luar biasa. Di sampingnya sudah ada Dr. Tri Pitono selaku pengamat politik dan Wakil Sekretaris Komisi HLNKSI MUI Jawa Timur. Halo Pak Tri. Halo Mbak. Wah, ini luar biasa. Kalau kabarnya Pak Ayub tadi luar biasa, kabar Pak Tri bagaimana? Super. Super bahagia, super spesial sehat, sore super ini spesial. menurut saya ya. Oke, kalau Pak Tri habis dari mana ini? Mungkin keliling-keliling ya? ya? Ya, ada kegiatan di Surabaya dan alhamdulillah sore ini bisa bergabung bersama TV9. Oke, luar biasa Jawa Kopdar. Di studio TV9 sudah kedatangan Pak Ayub dan juga Pak Tri ya, luar biasa. Tapi ada satu yang spesial lagi, kita hadirkan melalui Zoom ya, bergabung via Zoom, yaitu Bu Fadilah Inas Pratiwi MA, selaku pakar Timur Tengah dan kandidat Doktor UNSW Canberra. Assalamualaikum Bu Fadilah. Waalaikumsalam Mbak, terima kasih sudah mengundang saya jauh-jauh di Canberra. Wah, ini posisinya lagi di sana berarti ya? Iya Mbak, perbedaan waktu 4 jam, jadi sekarang udah mau jam 9 malam. Oh sudah malam ya, berarti nanti kalau kita 1 jam ke depan, kira-kira selesai di jam 10 malam berarti Bu Fadilah? Iya, nggak apa-apa, sudah biasa Mbak. Mahasiswa PhD sering begadang, jadi sering begadang. Oke, tapi ini begadangnya bermanfaat ya, karena kita akan membahas topik yang luar biasa keren sekali. Oke, terima kasih Bu Fadilah. Oke, nah langsung saja terkait dengan tema yang sudah kita sampaikan, yaitu keberlanjutan
keberlanjutan dukungan Indonesia untuk Palestina. Mungkin kita bisa mendengar dulu dari Pak Tri ya, terkait dari sebagai pengamat politik, kita melihat bagaimana politik di Indonesia dan juga politik di Palestina, meskipun sekarang kita juga masih belum seimbang atau dengan berbagai permasalahannya, tapi kita juga memberikan dukungan kepada Palestina. Boleh diberikan tanggapannya, Pak Tri? Ya, baik Mbak Indah. Selamat sore masyarakat Jawa Timur, Bang Ayub dan Bu Fadilah di Canberra. Menurut saya, berbicara tentang politik luar negeri, apalagi nanti kita sedang membincang bagaimana kebijakan Pak Prabowo ke depan, tentu perspektifnya menjadi sangat luas. Oleh karena itu, saya mencoba untuk masuk pada dimensi ekonomi politik. Ya, kita tahu bersama bahwa prinsip politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Secara umum mudah sekali diucapkan, jadi bebas bergaul dengan negara manapun, tetapi kita harus aktif dalam berbagai upaya-upaya perdamaian dunia, upaya-upaya mewujudkan dunia yang lebih baik. Nah, di titik ini, pada saat kita zoom, kita fokuskan ke konflik yang ada di Palestina, tentu membutuhkan effort yang lebih besar. Artinya, politik bebas aktif itu dimensinya menjadi banyak, luas gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya bersamaan dengan pelantikan Pak Prabowo, seperti di awal tadi saya sampaikan beliau adalah militer, tentu memiliki pendekatan-pendekatan dan perspektif-perspektif yang relatif berbeda dengan sipil. Nah, itu yang nanti mungkin pembicara berdua dari perspektif geopolitik, saya mencoba masuk di sisi politikal ekonominya, Mbak. Oke, luar biasa. Itu adalah pengantar dari Pak Tri. Kalau misalnya kita boleh mendengar dari Pak Ayub. Iya, saya dengar-dengar Pak Ayub sendiri kan sebenarnya bukan berasal dari Indonesia ya, tapi berasal dari Afghanistan. Sudah WNI sekarang. Iya, tapi sekarang sudah WNI ya, Sudah, alhamdulillah. iya. Nah, kalau misalnya saya ingin mendengar terkait dari Pak Ayub sendiri, melihat bagaimana kondisi Palestina yang terjadi sekarang, apalagi dari Pak Ayub sendiri sekarang sudah menjadi dosen hubungan internasional. Kalau kita kaitkan kepada peran mahasiswa juga dari hubungan internasional, bagaimana Pak Ayub? Baik, selamat sore Mbak Patri dan Mbak Fadila. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya ingin menyampaikan bela sungkawa saya untuk masyarakat Palestina, khususnya Hamas, atas pembunuhan atau wafatnya Yahya Sanwar oleh IDF atau tentara Israel yang baru terjadi kemarin ya. Nah, untuk dukungan terhadap Palestina, menurut saya ini setiap orang atau setiap manusia yang punya kemanusiaan atau humanity terhadap warga masyarakat atau masyarakat Palestina pasti merasa mereka butuh bantuan, mereka butuh dukungan. Tidak harus data berasal dari agamanya mereka saja. Karena sejak Israel mulai invasi ke Palestina sampai hari ini sudah 42.000 warga Palestina tewas dan 16.000-nya anak kecil. 16.000 lainnya itu perempuan, orang tua, laki-laki yang mereka semuanya warga sipil dan tidak bersalah, tidak terlibat dalam konflik dengan Israel, dan mereka juga berhak untuk membela negaranya dan berhak untuk membela untuk teritori dan haknya mereka harus ambil dari Israel. Nah, bagaimana dengan mahasiswa di kampus saya atau di FISIP ini, yang saya melihat mereka juga sangat dukung, karena ini kembali lagi ke sejarah Indonesia ya. Negara kita juga pernah, nanti mungkin saya akan bahas lebih dalam, tapi tetap mereka dukung warga masyarakat, khususnya masyarakat Palestina untuk
merdeka. Oke, luar biasa. Itulah tadi sebagai pengantar ya Jamaah Kopdar. Kita masih akan membahas bagaimana prioritas utama dari Presiden Prabowo Subianto untuk dukungan Indonesia kepada Palestina. Dan juga kita akan bedah bagaimana sudut pandang dari pakar Timur Tengah. Dan ya Jamaah Kopdar, tadi kita sudah mendengar ya bagaimana pengantar untuk tema di sore hari ini. Tapi sebelum itu sudah kehadiran tamu yang spesial, harus kita sajikan kopi yang spesial. Mohon izin ya, sudah saya siapkan ini. Ada sajian kopi Songo spesial sekali untuk narasumber kita di sore hari ini. Nah, ini dia ya. Luar biasa. Ini silahkan. Dianggap seperti di rumah sendiri ya. Terima kasih. Oke, ini mungkin untuk Bu Fadilah ya, karena kita masih berjauhan, mungkin kapan-kapan Bu Fadilah bisa mampir ke studio TV9. Iya, Mbak. Saya Desember pulang ke Indonesia, Oh, Mbak. iya. Jadi akan mampir, insya Allah. Wajib main ke TV9 berarti ya? Iya, Insya Allah, siap. amin. Oke, boleh. Luar biasa Jamaah Kopdar. Akan kita lanjutkan obrolan kita di sore hari ini ya. Oke, langsung kepada Bu Fadilah. Nih, saya todong langsung ini kepada Bu Fadilah. Sebagai pakar Timur Tengah, kita juga penasaran bagaimana sudut pandang dan juga bagaimana cara pakar Timur Tengah untuk melihat kondisi yang ada di Palestina saat ini apabila kita kaitkan dengan kondisi Indonesia juga. Seperti itu. Boleh Bu Fadilah, silahkan. Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Indah. Ya, jadi kebetulan selama saya juga dosen hubungan internasional Universitas Erlangga. Jadi selama saya menjadi dosen, saya sempat melakukan riset terkait dengan Palestina dan ada 2 artikel terkait dengan Palestina, konflik di Palestina selama ini. Karena sudah lama ya, lebih dari 7 dekade konflik di Palestina ini berlangsung. Dan banyak sekali para pakar-pakar ilmuwan-ilmuwan yang sudah meneliti bagaimana konflik di Palestina ini bisa berakhir dan tidak ada konflik lagi. Tapi sayangnya 7 dekade berlalu, konflik masih terjadi. Yang seperti yang disampaikan Pak Arif, bahkan setahun ini ada 42.000 korban jiwa dari Palestina. Dan salah satu concern yang paling kita lihat adalah yaitu proses negosiasi yang berjalan antara Israel dan Palestina supaya konflik ini segera berakhir. Jadi negosiasi yang sebelumnya yang selama ini terjadi di Israel dan yang di Israel dan Palestina terjadi itu ada 4 hal yang memang susah untuk diselesaikan, yaitu permasalahan teritori, permasalahan Yerusalem, dan juga permasalahan refugee dan juga keamanan. Jadi keempat isu ini memang sangat sulit untuk dicapai resolusinya dan berakhir pada kegagalan mediasi-mediasi yang sudah terjadi. Dan ini merupakan PR yang besar bagi seluruh kewajiban kita sebagai negara-negara yang sudah berdaulat untuk bisa membantu supaya Palestina ini segera merdeka. Selain itu juga adanya two-state solutions, itu adalah hal yang mutlak, itu nggak bisa diganggu-gugat. Solusi 2 negara itu memang harus diperjuangkan mati-matian, dan ini juga sudah terefleksikan apa yang sudah disampaikan sama Pak Prabowo dalam di KTT Yordania beberapa bulan yang lalu. Pak Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa two-state solution, solusi 2 negara adalah hal yang harus diperjuangkan, dan itu merupakan sinyal yang positif bahwa Pak Prabowo nantinya akan selalu mengedepankan kemerdekaan Palestina. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan aktivisme, yang mana para ilmuwan dan para siapapun lah, warga sipil dan sebagainya itu mampu untuk terus membela Palestina baik dalam sosial media, melakukan boikot dan lain sebagainya. Oke, luar biasa. Dapat kita tangkap bahwa ternyata ada banyak sekali PR-PR, terutama bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh dunia ya, Bu Fadilah, untuk bisa ikut memperjuangkan dan ikut andil dalam kemerdekaan Palestina. Oke, boleh kita lanjut kepada Pak Tri. Kalau misalnya kita melihat PR-PR untuk negara di luar Palestina ini, termasuk Indonesia, kira-kira apa yang menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto untuk bisa ikut andil memerdekakan Palestina? Pandangan kami dari sudut pandang ormas ya maupun akademisi melihat ada 3 hal yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo. Yang pertama pasti mengedepankan perjuangan diplomasi. Diplomasi. Nah, kita terkenal sangat kuat memperjuangkan diplomasi. Pak Prabowo tadi akan menawarkan win-win solution, tetapi melihat konstelasi yang semakin meluas tentu ini tidak mudah. Kemudian yang kedua yang akan dilakukan pemerintah pasti pakai charity
meskipun rumah sakit kita di sana diporak-porandakan, ya, dan saya sampai merinding, charity kita atau bantuan Indonesia untuk Palestina tidak akan pernah berhenti. Ada banyak bentuk, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang tidak boleh dilupakan ketika eskalasi konflik di sebuah kawasan meluas, tentu yang tidak boleh dilupakan adalah keselamatan bangsa sendiri. Betul. Saya menyebutnya ini sebagai mitigasi. Nah, ada mitigasi karena begitu satu daerah terjadi konflik, ada banyak aspek yang ditimbulkan. Nanti di sesi selanjutnya saya akan menyampaikan terkait bagaimana dampak itu kepada Indonesia. Menurut saya 3 hal ini yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo, dan saya yakin Pak Prabowo memiliki keberanian, memiliki karakteristik yang lebih kuat, yang akan memberi daya dorong lebih positif bagi dukungan terhadap perdamaian di Palestina. Oke, berarti dapat kita tarik kesimpulan juga kalau selain memberikan dukungan, tapi kita juga harus berjaga-jaga untuk negara kita sendiri, karena khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dari itu ada mitigasi nanti yang mungkin bisa kita bahas juga, karena itu salah satu yang menarik. Oke, Jamaah Kopdar, kita juga akan melanjutkan kepada Pak Ayub sebagai dosen hubungan internasional dan juga sebagai pengamat bagaimana keadaan di Indonesia dan juga Palestina. Apakah kira-kira ada kebijakan yang mengatur terkait dengan luar negeri Indonesia terhadap Palestina untuk bisa berkontribusi dalam stabilitas kemerdekaan Palestina atau negara-negara yang lainnya? Baik, ada beberapa hal. Yang pertama, Indonesia ini salah satu negara di dunia yang sangat konsisten. Sejak kemerdekaannya sampai hari ini tetap dukung. Sejak zaman Pak Soekarno sampai Presiden Jokowi, dan insya Allah Presiden Prabowo akan tetap lanjutkan dukungannya. Tapi ada beberapa hal yang saya melihat, saya lebih optimis ya dari Pak Prabowo, karena beliau sebagai Menteri Pertahanan akan lebih aktif, akan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih dekat dengan forum-forum besar internasional seperti PBB, Organisasi Kerjasama Islam atau OIC, bagaimana bawa negara-negara Islam lainnya untuk solidaritas, untuk kerjasama, karena Indonesia sendiri tidak bisa lakukan, Mbak. Harus kerjasama dengan negara lain, bukan hanya negara Islam sendiri, tapi ini semua negara harus terlibat. Tapi Pak Prabowo bisa menggunakan kesempatan ini dan keluarkan suaranya di forum-forum besar seperti ASEAN, seperti G20, bagaimana bisa bawa isu Palestina supaya dapat win-win solution atau two-state solution. Karena ini memang itu deadline-nya. Harus Palestina dapat haknya yang sesuai mereka dari tahun 1948. Jadi Pak Prabowo akan, menurut saya ya, yang saya rasa akan tetap melakukan lebih aktif dan lebih berjuang untuk kemerdekaan Palestina dengan kerjasama negara-negara lain di forum-forum besar internasional. Oke, bekerjasama dengan forum-forum internasional ataupun negara-negara lainnya, tidak terkecuali bukan hanya negara yang muslim saja, tapi semuanya kita ajak kerjasama. Oke, Bu Fadilah, kita akan lanjutkan juga bagaimana terkait dengan forum-forum internasional. Ini adalah satu langkah kesempatan yang luar biasa kalau kita bisa memanfaatkan hal ini ya, Bu Fadilah. Bagaimana kira-kira pandangan dari Bu Fadilah sendiri sebagai pakar Timur Tengah, kalau nantinya kita juga bisa memanfaatkan forum-forum internasional untuk bisa memasukkan isu-isu kemerdekaan Palestina? Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ayub bahwa Indonesia itu selalu konsisten, dan itu tidak hanya di lingkup domestik saja, tapi juga internasional. Seperti yang kita ketahui, Bu mantan Menlu Retno Marsudi, Bu Retno sudah sangat bagus kinerjanya dalam menyuarakan hak-hak kemerdekaan Palestina di forum-forum PBB. Bahkan ketika ada sesuatu hal yang beliau tidak suka terkait dengan apa yang terjadi di Israel dan Palestina, beliau langsung mengungkapkan itu di forum-forum besar. Dan sudah selayaknya hal tersebut menjadi kontinuitas berkelanjutan, yang mana itu harus diaplikasikan di apa yang nanti menjadi salah satu menteri luar negeri di
kabinet Pak Prabowo selanjutnya. Nah, aktivisme yang dilakukan oleh negara-negara meskipun kita masih berkembang, tapi apabila kita bisa merangkul bahwa ini yang terjadi di Palestina, ini yang perlu kita suarakan, aktivisme inilah yang bisa memperkuat bahwa isu Palestina ini adalah penting untuk mendapatkan perhatian dari semua kalangan, tidak hanya di tingkat internasional, namun juga di tingkat nasional, dan juga bahkan bisa mempengaruhi negara-negara besar yang saat ini juga ikut andil dalam konflik Israel Palestina yang sudah menelan puluhan ribu korban jiwa. Jadi dengan kesatunya hal ini, maka itu bisa terjadi. Oke, jadi kita ikutkan semua negara-negara, tidak terkecuali bukan hanya negara Muslim saja, tapi kita bekerja sama untuk kemerdekaan Palestina. Nah, Jawa Kopdar, tadi kita sudah mendengar ya bagaimana obrolan kita terkait dengan komitmen dan juga apa yang akan dilakukan oleh Indonesia, terutama Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kita lanjutkan kepada Pak Tri. Tadi kita juga sudah menyinggung ya bagaimana terkait persiapan-persiapan mulai dari diplomasi, charity dan juga mitigasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kalau kita ingin mengetahui lebih lanjut langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan-bantuan kepada Palestina, terutama dari 3 subtopik yang sudah kita singgung tadi, bagaimana Pak Tri? Bapak Ibu, masyarakat Jawa Timur, tentu saya tidak memiliki kompetensi ya untuk menduga pemerintahan yang baru akan melakukan apa, tetapi dari beberapa pendekatan saya bisa mungkin menyampaikan sebuah opini. Diplomasi sebagai salah satu pilihan pemerintah di yang pertama tadi, menurut saya kita tidak berteriak di ruang kosong. Bu Fadilah tadi menyampaikan betapa kita gigih, saya sangat percaya dan sangat percaya dan sangat membanggakan itu. Tetapi ada satu fenomena yang teori ini belum terbantahkan, Mbak. Jadi bukan teori ya, konsepnya sebuah tulisan buku yang berjudul How the World Works, bagaimana dunia bekerja. Ada penulis yaitu Noam Chomsky yang menurut saya berusaha dari tahun ke tahun sampai beberapa jilid bukunya mencoba untuk mengambil sebuah kesimpulan. Sebenarnya di dunia ini ngapain sih kita? Di dalamnya berkelindan ada banyak aspek. Ada ideologi, agama, politik, sosial, budaya, pertahanan, ekonomi, dan banyak hal termasuk teknologi dan perdagangan. Nah, di beberapa perspektif akademisi melihat bahwa Timur Tengah salah satu contoh konkret bertemunya berbagai kepentingan itu sangat kompleks ya. Dan seperti yang sampaikan tadi, apa yang dilakukan Pak Prabowo tentu ini bukan hal yang mudah. Ketika konfliknya hanya di Israel dan Palestina mungkin kebijakan itu akan relatif mudah. Tetapi ini sudah meluas, sudah ada keberpihakan Amerika, ya kemudian Rusia juga sudah statement, beberapa negara yang lain juga sudah statement. Saya pikir pemerintah Indonesia bisa dipastikan politik diplomasinya akan berubah. Kalau dulu face to face, ini saya yakin akan mencoba mempertimbangkan aspek yang lain. Kalau tidak, ya berarti ini sebuah kesalahan besar karena seperti sebuah puzzle besar, sebuah pukulan di satu titik akan berdampak terhadap yang lain. Nah, diplomasi ini saya pikir tetap bisa memiliki ruang strategis bagi bangsa Indonesia untuk mewakili rakyatnya, untuk konsisten membantu Palestina. Karena undang-undang kita jelas, tidak boleh ada penjajahan, tidak boleh ada penderitaan, apalagi sampai genosida, pembunuhan satu suku tertentu ini kan sudah di luar rumusnya bangsa Indonesia. Nah, saya pikir di pendekatan diplomasi akan menarik ke depan, Mbak. Jadi akan ibaratnya kita main skak, tidak hanya satu strategi saja untuk membunuh raja, tetapi juga ada buffer strategi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo agar konektivitas global ini tidak terganggu dan tidak mengganggu Indonesia. Oke, luar biasa itu.
kira-kira gambaran kecilnya ya, tapi kira-kira untuk yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto mungkin akan lebih besar dan lebih kompleks dari yang sudah kita dengarkan barusan. Boleh kita lanjut kepada Pak Ayub. Kalau kita melihat bagaimana itikat baik dari Indonesia, perjuangan dari pemerintah Indonesia, kira-kira apakah opini dari pemerintah Indonesia ini dapat berpengaruh untuk kemerdekaan Palestina? Kita penasaran Pak Ayub, bagaimana? Baik. Terima kasih. Sorry Mbak. Kalau opini dari pemerintah Indonesia memang pasti berpengaruh. Seperti yang tadi saya bilang, Indonesia ini negara, pemerintah Indonesia sangat konsisten. Yang kedua, masyarakatnya Indonesia juga salah satu masyarakat di dunia yang sangat konsisten untuk dukungan terhadap Palestina. Kalau kita lihat atau bandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah, tidak ada demo besar yang terjadi di Indonesia di luar negeri. Tapi dari Indonesia selalu mereka menyuarakan suaranya untuk tetap dukung Palestina. Tapi menurut saya, selain ini ada sektor yang ketiga, namanya masyarakat sipil atau masyarakat sipil global. Bagaimana pemerintah Indonesia juga termasuk masyarakat, organisasi-organisasi dan pemerintahan di dalam negeri kerjasama dengan organisasi-organisasi besar di luar negeri untuk mendorong mereka supaya mereka, karena mereka sebagai salah satu sektor ketiga, ketika selalu ada General Assembly dari PBB, mereka akan duduk dan mereka PBB selalu mendengar suaranya mereka. Perannya mereka sangat penting. Kerjasama dengan pemerintah, dengan masyarakat sipil global, ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana opini Indonesia bisa berpengaruh internationally. Dan menurut saya ini akan juga peran dari masyarakat Indonesia juga penting. Karena masyarakat Indonesia memang tidak punya power ya. Hard power masuk ke perang lawan Palestina, Israel. Tapi suaranya juga sangat penting. Sekarang media sosial itu perannya sangat penting. Selalu mereka keluarkan suaranya membela Palestina, tunjukkan kekerasan atau atrocity dari Palestina, dari Israel yang terjadi di Palestina ini menurut saya sangat berpengaruh terhadap opini masyarakat global. Bagaimana mereka bisa juga seperti yang tadi saya bilang, selain negara-negara Muslim, negara non-Muslim juga bekerja sama untuk solidaritas selesaikan masalah atau isu Palestina Israel ini, dan perang harus mau tidak mau harus berakhir, harus selesai. Yang menurut saya itu luar biasa. Berarti ini menjadi salah satu hal yang menarik ya. Mungkin untuk pemerintah Indonesia juga bisa menggandeng bagaimana masyarakat, warga sipil internasional ya, warga sipil global yang dimanapun berada itu untuk bisa menyatukan kekuatan. Boleh kita lanjut kepada Bu Fadilah. Selain dari peran pemerintah, pastinya ada peran dari masyarakat yang mungkin kita merasa, wah, mungkin tidak ada apa-apanya atau mungkin kurang berarti. Kira-kira kalau dari Bu Fadilah sendiri bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan peran dari masyarakat Indonesia untuk dukungan kepada Palestina? Iya, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa aktivisme itu adalah kata kunci untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari semua lini, baik dari lini pemerintah dan juga lini masyarakat yang sudah juga ditekankan sama Pak Ayub. Dan aktivisme ini bisa berbentuk berbagai macam, seperti melakukan demonstrasi, mengajukan petisi, kemudian melakukan protes, dan salah satu yang paling penting yaitu boykot. Jadi boykot di sini aksi untuk kita tidak membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, agar dana kita, uang kita tidak digunakan untuk mendanai peperangan yang dilakukan untuk melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Nah, itu merupakan hal yang krusial karena kita tidak bisa memungkiri bahwa berita-berita bisnis dari Israel dan juga Amerika Serikat itu cukup bisa digunakan untuk mendanai peperangan tersebut. Dan dengan kita melakukan boykot, kita otomatis sedikit membantu agar uang kita atau dana kita yang untuk bisnis mereka itu tidak digunakan dalam mendanai peperangan yang sudah membunuh 42.000 orang. Selain itu juga saya melihat bahwa dengan adanya peran mahasiswa, saya sedikit cerita pengalaman saya sudah setahun di Australia, di Canberra. Salah satu universitas besar di sini, mahasiswanya melakukan prokes camping.
camping di dalam kampus supaya salah satu kampus tersebut tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, dan itu berhasil. Kampus tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Karena mahasiswa melakukan camping tersebut. Oke, sebentar kita cukupkan dulu. Bagaimana kelengkapan ceritanya masih akan Jawa Kopdar, kita masih akan melanjutkan cerita dari Bu Fadilah. Mungkin boleh sekalian disampaikan juga pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada jemaah Kopdar yang ada dimanapun berada ini. Silahkan Bu Fadilah. Ya, jadi untuk masyarakat Indonesia semuanya, jangan pernah menyerah untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan rakyat Palestina. Jangan pernah capek untuk bisa selalu bersuara di sosial media maupun di media massa, ataupun langsung turun ke jalan untuk protes bahwa Palestina itu berhak merdeka. Dan sekecil apapun kegiatan yang dilakukan, yang kita lakukan untuk memperjuangkan hak rakyat Palestina, itu akan berarti bagi mereka yang sampai saat ini sudah setahun merasakan pahitnya genosida, pelukaan secara sengaja di Palestina. Jadi apapun yang kita lakukan pasti akan sangat berarti. Oke, luar biasa. Apapun yang kita lakukan akan sangat berarti. Sekecil apapun tetap akan bermakna bagi rakyat Palestina. Berikutnya, boleh kita lanjutkan kepada Pak Tri. Kita juga ingin mendengar apa kira-kira motivasi atau mungkin pesan-pesan juga yang ingin disampaikan kepada pemerintah Indonesia ataupun kepada jamaah Kopdar yang sedang menonton. Saya melanjutkan 3 pendekatan tadi. Yang kedua adalah charity. Saya pikir tetap penguatan bantuan apapun yang sifatnya kemanusiaan tidak akan pernah henti, baik lewat kebijakan pemerintah maupun yang disampaikan oleh Bu Fadilah tadi. Tapi yang ketiga ini, Mbak, yang membuat saya agak cukup khawatir ketika hubungan antar negara terkait dengan konflik kawasan ini sudah bicara mitigasi. Kalau kita pelajari ada 7 dekade tadi disampaikan oleh Bu Fadilah. Tetapi kenapa negara-negara besar, bahkan negara Arab sendiri, menurut saya masih kurang kencang gitu ya. Karena memang Noam Chomsky tadi dari bukunya tadi memang negara memiliki keterbukaan yang semakin besar ya. Dari sisi political ekonomi tidak ada satupun sekarang negara yang ekonominya tidak terbuka. Seperti di China dulu tirai bambu, sekarang sudah kapitalis. Nah di Indonesia juga. Contoh konkretnya adalah tujuan ekspor Indonesia salah satunya adalah Cina, Amerika, yang kedua kemudian Jepang dan Malaysia. Please deh, misal kita mau kenceng-kenceng, Amerika ngasih kartu merah. Bagaimana kalau kami gagal ngimpor kamu berapa ribu, berapa orang? Nah ini pilihan sulit yang harus dimitigasi. Poinnya di situ menurut saya yang tantangan dari pemerintah ke depan. Baik, luar biasa. Berikutnya sebagai penutup mungkin dari Pak Ayub bisa memberikan harapan untuk pemerintah Indonesia dan juga bagi keadilan rakyat Palestina. Silahkan. Baik, seperti yang saya kembali kata pertama saya, karena Indonesia sebagai negara yang penduduk Muslimnya terbesar di dunia, tapi perang ini bukan perang kaitannya dengan agama atau bukan perang agama. Ini tugas moral dari setiap negara. Tapi apa yang Indonesia bisa lakukan? Indonesia punya kesempatan yang luar biasa, pemerintah baru yang bekerja sama dan di forum-forum besar internasional. Bagaimana bisa cari solusi, two-state solution, supaya perang ini berakhir. Dan warga masyarakat Palestina hidup damai sama seperti negara dan masyarakat negara-negara lain. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ayub, Pak Tri, dan juga terima kasih kepada Bu Fadilah ya sudah menyempatkan waktunya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan atau mungkin dengan pembahasan keberlanjutan terkait dengan kemerdekaan dan keadilan rakyat Palestina. Oke, Jawa Kopdar, terima kasih sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Kami dari TV 9 Nusantara Kopi Darmo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa ikut andil, berpartisipasi. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk kemerdekaan Palestina akan memiliki berjuta makna yang besar. Ini bukan lagi soal perang agama atau bukan lagi soal agama Islam atau agama apa, tapi ini adalah tanggung jawab moral. Bagaimana kita bisa tertawa bahagia sedangkan teman-teman kita, teman-teman di Palestina
mereka merasa menderita dan merasakan kesedihan yang berkelanjutan. Semoga dengan acara di sore hari ini, Kopi Darmo, kita bisa menyumbangkan sedikit pesan untuk pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, dan juga kepada seluruh negara-negara lainnya agar bisa berkomitmen untuk memerdekakan Palestina. Saya Indah Kumaidi, wakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.